Ani menjual barang dagangannya dengan harga 60.000. Dari hasil penjualannya, ia memperoleh untung 20%. Jika ia ingin memperoleh untung menjadi 25%, maka ia harus menjual barang tersebut seharga. Nah, kalau untuk soal ini, berarti yang diketahui di sini adalah harga jual karena dia menjual barangnya, dan diketahui juga untungnya 20%. Jadi yang pertama kali kita cari itu adalah harga belinya. Dimana kalau untuk harga beli itu sebelumnya telah pernah kita bahas, itu rumusnya 100 per 100 kita tambah dengan untungnya, yaitu 20%, kita tambah 20, kemudian kita kali dengan harga jualnya. Harga jualnya itu adalah 60.000. 100 per 100 ditambah 20 itu 120, kita kali dengan 60.000. Sama-sama kita coret nolnya 1, kemudian 12 dibagi 12 itu 1, 60 dibagi 12 itu adalah 5. Sini sisa berarti 500. 100 dikali 500 itu adalah 50.000. Kita dapatkanlah harga belinya itu adalah 50.000. Lalu jika ia ingin memperoleh untung menjadi 25%, maka ia harus menjual barang tersebut seharga. Berarti yang ditanya di sini adalah harga jualnya. Harga jualnya, kalau untuk harga jual itu adalah 100, kita tambah untungnya yang di atas, berarti ditambah dengan 25 per 100, kita kali dengan harga belinya. Harga belinya kita dapatkan tadi 50.000, berarti kita kali dengan 50.000. Itu sama dengan 125 per 100, kita kali 50.000. Sama-sama kita coret nolnya 2, kemudian 125 dikali 500 itu adalah 62.500. Itu terdapat jawabannya di opsi yang B, Rp150.000. Jika ia mendapat untung 10% hanya dari penjualan satu barang, maka uang yang diperoleh dari penjualan seluruhnya adalah, nah, yang diketahui di sini kan dia membeli dua barang sejenis itu dengan harga 950.000. Itu artinya harga beli untuk satu barang, kita cari dulu harga beli untuk satu barang, berarti 950.000 itu kita bagi 2, itu adalah 475.000. Setelah kita dapatkan harga untuk satu barang, maka di sini disebutkan jika ia mendapat untung 10% hanya dari penjualan satu barang. Nah, karena di sini hanya dari penjualan satu barang, itu artinya harga jual untuk barang yang pertama itu tetap 475.000 karena dia tidak untung dan tidak rugi. Sedangkan untuk yang kedua, harga jualnya caranya adalah 100 ditambah dengan untungnya di sini adalah 10% per 100, kita kali dengan harga belinya yaitu 475.000. 110 per 100 kita kali dengan 475.000. Nolnya sama-sama kita coret 2, kemudian 110 dikali dengan 4.750 itu adalah 522.500. Nah, karena sudah kita dapatkan harga jual barang satu dan harga barang dua, harga jual barang yang kedua yang ditanya di sini, maka hasil uang yang diperoleh dari penjualan seluruhnya adalah, nah, uang yang diperoleh itu adalah harga jual dari barang pertama kita tambah dengan harga jual dari barang yang kedua, itu adalah 475.000, kita tambahkan dengan 522.500
22.500. Kita tambahkan 0 ditambah 0, 0. Kemudian di sini 5. 5 ditambah 2 itu 7. Kemudian 7 ditambah 2 itu 9. 4 ditambah 5 itu adalah 9. Maka kita dapatkanlah harga uang yang didapatkan keseluruhan adalah 997.500. Terdapat di opsi yang E. Ani dapat menyelesaikan satu pekerjaan dalam waktu 3 jam. Dengan bantuan temannya Bagas, ia dapat menyelesaikan pekerjaan tersebut dalam waktu 1 jam. Karena sakit, maka Ani harus beristirahat dan digantikan oleh Bagas. Lamanya Bagas mengerjakan 10 pekerjaan adalah yang diketahui di soal ini, si Ani itu kalau mengerjakan satu pekerjaan itu dalam waktu 3 jam. Tetapi dia dibantu oleh si Bagas, pekerjaan tersebut bisa selesai dalam waktu 1 jam. Berarti ini termasuk ke pekerjaan yang dilakukan bersama-sama. Kita tahu rumusnya, kalau pekerjaan yang dilakukan bersama-sama itu hasil kali per jumlahnya. Sama dengan di sini diketahui 1 jam, berarti 1 jam. Hasil kalinya berarti si Ani ini 3 jam. Kita kali dengan si Bagas. Si Bagas belum diketahui, berarti kita bikin B per jumlahnya. Si Ani 3 ditambah dengan si Bagas B, sama dengan 1. Nah, kita kali silang, 3B sama dengan 1 dikali 3 itu 3, kemudian 1 dikali B ditambah dengan B. Kalau sudah begini, kita pindah ruaskan. 3B dikurang B itu sama dengan 3. 3B dikurang B itu adalah 2B sama dengan 3. Maka B sama dengan 3 per 2 jam. Nah, kita dapatkanlah si Bagas ini bekerja satu pekerjaan itu 3 per 2 jam. Sekarang yang ditanya lamanya Bagas mengerjakan 10 pekerjaan. Berarti kalau 1 itu 3 per 2. Sekarang yang ditanya itu 10 sama dengan X. Nah, untuk mencari X-nya ini, X sama dengan, berarti kalau 1 dia 3 per 2 jam, kalau 10 berarti jamnya itu lebih lama. Berarti ini termasuk ke perbandingan senilai. Kalau perbandingan senilai berarti X sama dengan 3 per 2 kita kali silang, dikali dengan 10. 2 dibagi 2 itu 1, 10 dibagi 2 itu 5. Kemudian 3 dikali 5 itu adalah 15 jam. Maka si Bagas mengerjakan 10 pekerjaan itu membutuhkan waktu 15 jam. Terdapat di opsi yang C. 251, 362, 584, 917, kemudian 1361. Nah, ini deret angka. Berarti kalau deret angka ini yang pertama kita coba dulu tanpa lompatan dari 261 ke 362. Jadi coba kita kurangi dulu, 362 ke 251. 2 dikurang 1 itu 1, 6 kurang 5 itu 1, 3 dikurang 2 itu 1. Nah, kemudian kita coba lagi yang dari 584 ke 362. 584 dikurang dengan 362. 4 dikurang 2 itu 2, 8 dikurang 6 itu 2, 5 kurang 3 itu 2. Nah, berarti dari sini, dari 251 ke 362 itu jaraknya 111. Kemudian dari 362 ke 584 itu 222. Berarti ini bisa jadi 333. Berarti ini 111, kemudian ini 2222. Kemudian yang ini 333. Coba kita 4 tambah 3 7. 8 tambah 3 11, sisip 1 ya. Berarti 333. Berarti 917 ke 1361 ini berarti 444. Nah, untuk yang ini berarti 1361 ini berarti kita tambah 555.
Itu polanya 111, 222, 333, 444, dan 555. 1361 kita tambah dengan 555. 1 tambah 5 itu 6, 6 tambah 5 itu 11, sisip 1, 1 tambah 3 4, tambah 5 itu 9, 1. Berarti 19, 16. Opsinya ada di yang E. 600, 1600, 1000, 2500, 1400, dan 3600. Kita coba deret angkanya yang tanpa lompatan dulu. Dari 6000 ke 1600 ini berarti jaraknya itu 1000, kita tambah 1000. Kemudian 1600 ke 1000 itu berarti kita kurang 600. Kemudian yang ini dari 1000 ke 2500 berarti ini kita tambah 1500. 2500 ke 1400 berarti itu kita kurang 1100. Berarti kita tidak nemu polanya kalau yang tanpa lompatan. Kita coba pakai lompatan 1 dulu. Kita coba pakai lompatan 1. Dari 600 ke 1000 itu berarti kita tambah 400. Kemudian dari 1000 ke 1400 kita tambah 400. Nah, ini berarti bisa 400 berarti 1400 kita tambah juga 400. Itu berarti 1800. Kita lihat yang di atas, 1600 ke 2500 itu berarti kita tambah 900. Kalau 2500 ke 3600 itu berarti kita tambah 1100. Karena di sini 900, kemudian 1100, berarti di sini kita tambah lagi 1300. Berarti jaraknya 900 ke 1100 kan 200, kemudian 1100 ditambah 200 itu 1300. 3600 ditambah 1300 itu adalah 4900. Yang 1800 sama 4900 itu ada di opsi yang B. Maka kita dapatkanlah jawabannya itu yang B. Fajar berangkat ke kantor pada pukul 5:35 dengan mengendarai sepeda motor yang kecepatannya 60 km per jam. Jarak dari rumah ke kantor adalah 30 km. Jika ia tiba di kantor pada pukul 6:15, namun sebelum itu ia singgah dulu ke SPBU untuk mengisi bahan bakar kendaraannya, maka ia berada di SPBU selama. Kalau soal seperti ini, berarti yang kita cari pertama dulu itu adalah waktunya, karena di sini kan dia waktu berangkatnya itu jam 5:35. Kemudian ia sampai di kantor jam 6:15. Dan yang ditanyakan di sini itu waktu dia di SPBU itu berapa menit. Jadi yang pertama kita tahu rumus untuk mencari V itu S per T, dan untuk mencari T itu rumusnya adalah S per V. Di sini kita tahu kalau S-nya itu adalah 30 km. Jaraknya dari rumah ke kantor itu 30 km. Dan kecepatannya 60 km per jam per 60. Itu sama dengan setengah jam. Setengah jam itu kalau kita jadikan ke menit adalah 30 menit. Nah, karena kita sudah tahu waktunya itu adalah 30 menit, dia itu berangkat jam 5:35. Kalau ditambah 30 menit waktunya, waktu yang seharusnya, berarti kita bikin di sini waktu seharusnya jam 5:35, kita tambah dengan 30 menit. Itu sama dengan jam 5:35 ditambah 30 itu adalah 5:65. Itu sama dengan jam 6:05. Jam 6:05.
Berarti waktu seharusnya dia sampai di kantor itu adalah jam 6:05. Sekarang dia sampai itu pada jam 6:15. Berarti dia di SPBU itu, waktu dia di SPBU itu kita kurangi jam 6:15 dikurang dengan jam 6:05. Itu adalah 10 menit. Terdapat di opsi yang C. Ali berangkat dari kota A ke kota B menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian, Budi menyusul Ali pada pukul 6:45 menggunakan mobilnya dengan kecepatan rata-rata 90 km per jam. Budi menyusul Ali pada pukul. Nah, kalau yang ditanya Budi menyusul Ali berarti ini adalah waktu menyusul. Dimana kita tahu rumus untuk waktu menyusul itu adalah selisih jarak per selisih kecepatan. Jadi di sini kita cari dulu selisih jaraknya. Selisih jarak. Untuk mencari selisih jarak ini, itu adalah selisih waktu dikali dengan kecepatan si Ali. Waktunya itu si Ali berangkat di jam 6.30 dan si Budi itu berangkat di jam 6.45. Berarti selisih waktunya itu adalah 15 menit. 15 menit kita kali dengan kecepatan si Ali yaitu 60 km per jam. Karena di sini masih dalam bentuk menit, jadi kita jadikan dulu ke jam biar sama satuannya. Berarti 15/60 kita kali dengan kecepatannya 60 km per jam. 60 dengan 60 itu 1, kemudian 15 dikali 1 itu adalah 15 km. Maka didapatkanlah selisih jaraknya itu 15 km. Kemudian kita lihat lagi selisih kecepatannya. Selisih kecepatannya, kecepatan si Ali itu adalah 60 km per jam. Kemudian kecepatan si Budi dengan mobil itu 90 km per jam. Berarti 90 dikurang dengan 60. Itu adalah 30 km per jam. Kalau sudah dapat selisih jaraknya sudah, selisih kecepatannya sudah, langsung kita cari waktu menyusulnya. Waktunya, selisih jaraknya itu 15 km per selisih kecepatannya itu 30 km per jam. 15/30 itu adalah setengah jam. Itu sama dengan 30 menit. Nah, kalau waktu orang yang kedua atau waktu si Budi berangkat itu adalah jam 6.45. Waktu si Budi berangkat itu jam 6.45, kita tambah dengan 30 menit, itu adalah jam 7:15. Berarti nanti dia akan menyusul si Ali, si Budi ini akan menyusul si Ali di jam 7:15. Terdapat di opsi yang D. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kita kali ini. Jangan lupa untuk di-like, komen, serta di-subscribe dan di-share kepada teman-teman yang lainnya agar channel ini terus berkembang. Jika ada pertanyaan yang tidak dimengerti, bisa teman-teman selipkan di kolom komentar, dan jika ada saran untuk perbaikan video kedepannya, juga bisa diselipkan